Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 61. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pukulan keras yang dilakukan oleh Dewa Rulek ini membuat Jenderal Surga Timur menjadi terkapar. Dan semua orang kini mengira bahwa Jenderal Surga Timur itu sudah mati. Kemudian si botak tompel jidat mengatakan pada Dewa Rulek, "Tathagata, kamu telah membunuh Jenderal Surga Timur dan kamu telah menggunakan serangan yang sangat kuat. Kamu itu tidak seperti Tathagata yang dulu. Sifat menyayangmu kini sudah hilang." Dewa Rulek pun kini menjawabnya, "Aku sudah mengatakan pada kalian, tapi kalian masih bersikeras untuk melawanku dan aku benar-benar tidak punya cara lain lagi." Kemudian si botak tompel jidat pun kini menuju ke arah Dewa Rulek dan dirinya pun berkata, "Kamu melakukan ini hanya untuk melindungi seorang iblis dan kamu telah membelanya secara terang-terangan. Tathagata, secara resmi dirimu telah menyatakan perang pada surga." Dewa Rulek pun langsung menyincingkan bajunya dan dirinya akan siap menghadapi semua dewa surga yang menantangnya hari ini. Tathagata pun kini mengatakan, "Aku hanya melindungi Sasin Guanyin. Itu tidak ada hubungannya dengan roh darah bumi. Jika kalian ingin mengetahui kebenarannya, berikan aku waktu setengah jam lagi." Tidak hanya menyincingkan baju, kini Dewa Rulek juga mengunci rambutnya dan dirinya juga masih mengatakan, "Jika kalian tidak menjadi orang yang bijaksana, maka aku akan memaksa kalian. Aku tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan para dewa dan membunuh kalian semua." Dan kini terlihatlah Dewa Rulek pun sudah memasang kuda-kudanya, tanda bahwa dia siap akan melakukan pertarungan. Si botak tompel jidat murid dari katak busuk kini juga langsung menggunakan jurusnya dan dia pun melemparkan cakramnya ke langit. Lalu dia terbang dan mengatakan sesuatu, "Aku tertarik untuk melawanmu, Tathagata." Dan kini di langit keluarlah sebuah cahaya terang yang dikeluarkan oleh si botak tompel jidat murid dari katak busuk ini. Dia pun langsung mengatakan, "Tathagata, tahukah kamu perbedaan Raja Bulan Matahari ini dengan dewa pengkhianat seperti dirimu? Tathagata, lihatlah ini. Bagaimana kamu akan menahan seranganku?" Dan kini si botak tompel jidat mengeluarkan serangan pedang cahaya dari piringan yang ia gunakan tadi. Dan muncullah sebuah pedang yang besar kini akan menghantam Dewa Rulek. Melihat ada serangan besar yang datang kepadanya, kini Dewa Rulek pun mengatakan dalam hatinya, "Energi pedang matahari ini sangat kuat. Jika aku menahannya, maka gelombang yang diciptakan tidak akan dapat dibendung lagi. Dan hal itu akan membuat bahaya pada tubuh Sasin Guanyin." Kita langsung berpindah ke alam baka. Di sana terlihatlah tombak milik roh darah bumi yang kini sudah menyasar tubuh dari Sun Wukong. Wukong pun langsung mengambil tongkat ruyinya dan dia langsung menahan serangan yang dilakukan oleh roh darah bumi itu. Sun Wukong pun sambil mengamuk dirinya mengatakan, "Biarkan aku menghancurkanmu secara berkeping-keping." Dan kini terlihatlah Sun Wukong bertarung dengan roh darah bumi dan Raja Jisoo dengan sangat sengit. Lalu Raja Jisoo pun kini mengeluarkan telapak tangan es miliknya. Telapak tangan itu pun kini akan mengenai tubuh dari Sun Wukong dan dengan cepat Sun Wukong menggunakan tongkatnya untuk memukul telapak tangan dari Raja Jisoo itu. Terlihatlah telapak tangan yang dilakukan oleh Raja Jisoo menciptakan sebuah es yang membeku di lantai 19 alam baka. Sun Wukong yang melihat kemampuan dari Raja Jisoo ini kemudian dia mengatakan, "Kekuatan telapak tangan esnya bahkan mampu membekukan bayangan dari tongkatku." Raja Jisoo pun kini langsung melirik ke arah Sun Wukong dan dirinya kini tersenyum. Lalu Raja Jisoo pun mengatakan, "Kenapa Sun Wukong?
Kenapa kau tidak berani menghadapi telapak tangan esku? Raja Jisoo pun memukul es yang ada di depannya menjadi hancur lebur. Kemudian Sun Wukong saat ini masih berusaha untuk menghajar Raja Jisoo. Dan pukulan Sun Wukong pun kini langsung bertabrakan dengan telapak tangan milik Raja Jisoo ini. Akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong dan pertahanan yang dilakukan oleh Raja Jisoo, hal ini membuat Sun Wukong menjadi terpental. Raja Jisoo pun kini langsung berkata pada Sun Wukong, "Tidak kusangka bahwa pukulanmu ternyata juga dapat menyakiti telapak tanganku, Sun Wukong." Dan kini Sun Wukong masih tidak ingin menyerah, dia pun masih akan tetap menyerang Raja Jisoo lagi. Dan Raja Jisoo kini berkata, "Ayolah, datanglah lagi Sun Wukong." Dan tiba-tiba saja kini tangan dari Sun Wukong menjadi busuk. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi terkejut dan dia pun mengatakan, "Mungkinkah 3 jam yang diberikan oleh Raja Reinkarnasi telah habis?" Raja Jisoo yang melihat tangan Sun Wukong kini sudah membusuk, dia pun mengajak roh darah bumi untuk menyerang Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun menggunakan tombak jiwa darahnya, dia akan menusuk Sun Wukong dari belakang. Kemudian Raja Jisoo menggunakan telapak tangan esnya akan menyerang Sun Wukong dari depan. Dan kini Sun Wukong pun menjatuhkan tongkat ruyinya karena dia merasa kekuatannya sudah hilang. Dan tiba-tiba saja sesuatu kini muncul dan langsung mengarah ke arah Raja Jisoo dan juga roh darah bumi. Ternyata sesuatu yang muncul itu adalah jurus dari Raja Siddhigarba. Kini Raja Siddhigarba pun mengatakan, bahkan Kaisar Dunia Surga jika ingin mengambil nyawa seseorang di lantai 19, mereka harus mendapatkan persetujuan dariku. Kata-kata yang diucapkan oleh Raja Siddhigarba kini membuat Sun Wukong, Raja Jisoo, dan juga roh darah bumi menjadi terkejut. Dan sekarang Sun Wukong pun berada di dalam sebuah kurungan yang melindunginya dari serangan Raja Jisoo dan juga roh darah bumi. Dan benar saja, pukulan yang dilakukan oleh Raja Jisoo dan juga tombak jiwa darah milik roh darah bumi tidak dapat menembus kurungan yang dibuat oleh Raja Siddhigarba. Mereka yang masih berusaha menyerang kini membuat mereka berdua menjadi terpental. Raja Jisoo yang terpental kini langsung mengatakan, "Qi Jue Tian Luo." Lalu roh darah bumi kini bertanya, "Apa itu Qi Jue Tian Luo?" Kemudian Raja Jisoo pun menjelaskan, Qi Jue Tian Luo adalah belitan kusut dari 7 pengawal Raja Siddhigarba. Ini dapat melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Kita tidak akan bisa menghancurkannya kecuali kita membunuh Raja Siddhigarba. Dan kini terlihatlah Raja Siddhigarba yang masih duduk bersila. Dia pun tersenyum mendengar kata-kata dari Raja Jisoo. Kemudian roh darah bumi pun kini melirik ke arah Raja Siddhigarba. Raja Siddhigarba yang tersenyum, dirinya tiba-tiba melesat dan menghilang. Hal ini membuat roh darah bumi menjadi terkejut. Dan tiba-tiba saja Raja Siddhigarba kini sudah berada di hadapan roh darah bumi. Raja Siddhigarba pun langsung merebut tombak jiwa darah milik roh darah bumi. Hal ini membuat roh darah bumi menjadi terkejut akan hal yang dilakukan oleh Raja Siddhigarba ini. Kemudian Raja Siddhigarba mengarahkan tombak jiwa darah pada tubuhnya sendiri dan dirinya pun kini berkata pada roh darah bumi, "Bunuh aku." Roh darah bumi pun langsung menjawabnya, "Apa?" Hal itu juga membuat Raja Jisoo dan Sun Wukong menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Raja Siddhigarba. Kemudian Raja Siddhigarba pun kini mengatakan, "Roh darah bumi, bunuhlah aku sekarang juga. Karena untuk membiarkan makhluk dunia bawah meninggalkan tempat ini untuk menetap di dunia manusia dan menempati surga, maka kamu harus membunuhku." Raja Jisoo pun kini menjadi terkejut akan apa yang dilakukan oleh Raja Siddhigarba ini. Raja Siddhigarba pun kini berkata pada Raja Jisoo, "Hai budak iblis, kamu mengatakan bahwa neraka tidak kosong, yaitu untuk membersihkan dunia bawah kan? Aku dapat membantumu mencapai semua keinginan yang kau inginkan. Tapi kamu juga harus melakukan satu hal padaku." Mendengar Raja Siddhigarba berkata seperti itu, kini Raja Jisoo pun langsung menjawabnya, "Siddhigarba, apa yang kau inginkan?" Kemudian Raja Siddhigarba kini berkata pada Sun Wukong, "Raja monyet, kamu telah memecahkan penghalang pesona iblisku.
Dan seperti apa yang aku katakan, aku akan melakukan satu hal untukmu. Cepat katakan, kau ingin apa? Kemudian Sun Wukong pun kini berkata, aku hanya ingin kembali ke dunia. Raja Ksitigarbha pun kini tersenyum dengan jawaban yang dikatakan oleh Sun Wukong. Lalu Raja Ksitigarbha kini berkata pada Raja Jisoo, hai budak iblis, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tapi aku ingin kamu membawa Raja Monyet ini kembali ke dunia dan biarkan dia hidup. Kita berpindah ke tempat pertarungan Dewa Rulai. Di sana serangan dari si botak tompel jidat akan mengenai Dewa Rulai. Dan kini Dewa Rulai pun dia berteriak lalu berkata, peninggalan iblis kedua akan segera bisa dikeluarkan dari jantung Sasin Guanyin. Aku tidak boleh mengabaikan saat ini. Dan kini terlihatlah Dewa Rulai dengan kekuatan segel Budanya. Dia menahan serangan pedang matahari yang dilakukan oleh si botak tompel jidat, murid dari muka kodok itu. Dewa Rulai pun menggunakan tinjunya untuk menghadang pedang matahari itu. Dan kini roh darah bumi yang berada di dalam segel bola air, dirinya terlihat sangat kelelahan. Dan saat ini terlihatlah peninggalan iblis kedua telah mampu dikeluarkan oleh roh darah bumi. Serangan yang dilakukan oleh si botak tompel jidat membuat sebuah ledakan yang lumayan besar di tempat itu. Kemudian Dewa Rulai pun kini melompat mundur. Dan roh darah bumi pun kini berkata melalui bahasa hati pada Dewa Rulai, Rulai, peninggalan iblis kedua telah bisa kukeluarkan. Dan ini adalah keputusan terakhir. Apakah Sasin Guanyin akan menjadi dewa atau iblis di masa depan? Itu tergantung pada yang ketiga, apakah aku dapat mengeluarkannya atau tidak. Kemudian Dewa Rulai pun mengatakan pada roh darah bumi, kau tak perlu khawatir, cepat keluarkan saja, aku akan mengurus yang ada di sini. Tiba-tiba saja awan di atas tubuh Dewa Rulai menjadi gelap, sebuah matahari yang seperti menjadi dua. Hal ini membuat Dewa Rulai terkejut karena ternyata itu adalah jurus yang dikeluarkan oleh si botak tompel jidat. Dewa Rulai pun kini bersiap akan menahan serangan dari si botak tompel jidat. Dan dia mengatakan dalam hatinya, peninggalan iblis masih tersisa satu, dan aku harus tetap bertahan. Dan kini Dewa Rulai pun dia mengatakan pada si tompel jidat untuk segera menyerangnya. Dan si tompel jidat pun kini tersenyum, dan senyumnya itu terlihat sangat jelek seperti gurunya si muka kodok itu. Lalu si botak tompel jidat kini berkata, Tathagata, kamu terlalu ceroboh. Bukannya kamu bertahan dan mempertahankan segel bola air itu, tapi kamu malah datang dan akan menyerangku. Kata-kata yang diucapkan si botak tompel jidat itu membuat Dewa Rulai menjadi terkejut. Lalu Dewa Rulai pun kini menengok ke belakang, dan ternyata di belakangnya sudah ada Jenderal Surga Timur yang akan menghancurkan segel bola air itu. Dan kini Jenderal Surga Timur pun berkata pada Dewa Rulai, Tathagata, kamu telah menggunakan jurus mengantuk untuk menyegel diriku kan? Dan seolah-olah kamu membuat diriku ini sudah mati, sehingga hal itu mengejutkan para dewa. Tapi kebaikanmu, aku tidak akan menghargainya. Apa yang kau lakukan dengan roh darah bumi saat ini akan segera berakhir. Subaji yang melihat kelakuan dari Jenderal Surga Timur, dirinya pun langsung berteriak, Hei Jenderal Surga Timur, Dewa Rulai telah menyelamatkan hidupmu, tapi kamu malah menyerang dia dari belakang. Kamu ini adalah pimpinan surga. Sebagai dewa, apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Dewa Rulai pun kini langsung berteriak, berhentilah Jenderal Surga Timur, jangan bertindak gegabah. Dan tiba-tiba saja Jenderal Surga Timur, si tua bangka yang ngeyel ini, malah menghancurkan segel bola air. Dan dari dalam segel bola air itu, kini sebuah serangan tangan langsung menyerang si tua bangka yang tubuhnya merah kayak kepiting ini. Akibat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Surga Timur, hal ini membuat roh darah bumi juga terpental dari dalam segel bola air itu. Dan kini semua orang menjadi terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena sekarang semua hal yang dipertahankan mati-matian oleh Dewa Rulai menjadi sia-sia saja. Dan kini terlihatlah Dewa Sasin yang sudah melayang di udara dengan wajah bengisnya.
Hal ini dikarenakan peninggalan iblis yang ketiga masih berada di dalam tubuhnya. Kita langsung berpindah ke jalan monster. Dan kini terlihatlah Sun Wukong yang berlari dan disusul oleh Shawu-Jing. Sun Wukong pun kini mengatakan, "Aku telah kembali ke dunia. Aku telah kembali ke dunia." Kembalinya Sun Wukong ini adalah dikarenakan permintaannya yang dipenuhi oleh Raja Ksitigarbha. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Sun Wukong ini? Apakah dia akan langsung menyusul Biksu Tong dan melakukan pertempuran dengan para monster? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.